Nggak bisa hubungin Mas Aksa, kenapa ya? Kemudian terlihat Amira yang nampaknya mulai lelah dan perutnya mulai kesakitan. Amira kebingungan karena nggak bisa menghubungi Aksa. Kayaknya Ayah udah capek deh. Tetapi tentu saja Amira lega banget karena ternyata Kusno juga sudah kelelahan mengejarnya. Udah nggak sanggup lagi lari cepet kayak gitu. Dan sekarang ini Amira udah nggak sanggup lagi untuk berlari cepat dan malahan sekarang ini perut Amira kram. Aku mulai kram. Dan memang benar-benar kasihan banget ya jadi Amira, semasa kehamilannya banyak banget cobaan dan ujiannya. Dan sekarang ini posisi Aksa dan juga Amira sudah sangat dekat, tetapi sayangnya Aksa nggak melihat Amira, Amira juga nggak ngelihat Aksa. Apa aku tadi salah dengar? Dan karena sudah dicari-cari tetapi nggak mendengar suara orang lagi dan nggak ada Amira ataupun siapapun, akhirnya Aksa pun kembali mencari-cari. Padahal ini udah deket banget ya, tetapi sayangnya mereka nggak saling melihat, bahkan sekarang malahan mereka itu berlawanan arah. Amira juga nggak bisa menghubungi Aksa karena dia juga nggak ada handphonenya. Waduh, bener-bener nasib kasihan banget. Benar-benar keterlaluan. Tetapi tak berapa lama kemudian Aksa menemukan ada Kusno. Tentu saja Aksa pun curiga. Aksa merasa Kusno sudah keterlaluan, begitu jahatnya. Sementara itu terlihat Bella yang melihat Bu Yuni. Bella pun memukul kepala Bu Yuni supaya dia bisa mengambil perutnya kembali tanpa ketahuan. Dan begitulah Bu Yuni pun langsung jatuh pingsan, kemudian Bella pun memasang perut palsu itu ke perutnya. Dan hingga saat ini ya akhirnya belum terbongkar, belum bisa dibuktikan kalau memang Bella itu nggak benar-benar hamil. Kalau aku yang udah ambil bayi. Dan begitulah Bella pun memakai perut palsu itu lagi untuk bersandiwara lagi. Benar-benar Bella licik banget ya, sekarang ini semuanya aman, gak ada seorang pun yang tahu kalau dia hanya pura-pura hamil. Sementara kondisi Bu Yuni tak sadarkan diri, ditinggal begitu saja sama Bella. Melakukan cuci darah secara Kemudian di rumah sakit terlihat Lian Bagaskara begitu sangat shock. Sekarang ini penyakit ginjalnya tambah parah. Dan sekarang ini Lian Bagaskara juga harus rutin mencuci darah. darah dagingku Tentu saja pikiran Lian udah nggak karu-karuan. Dia pun berpikir tentang apa-apa yang sekarang ini dikuasai oleh Galang. Benar-benar Lian nggak terima. Dan Lian nggak akan ikhlas. Dia akan membuat semuanya itu kembali ke darah dagingnya. Dia nggak rela hartanya jatuh ke tangan ular, yaitu Galang. Bukan ke ular yang Dan begitulah sebelum kematiannya, dan dia merasa kalau dia ini udah tua, udah mendekati kematian, dia pun akan berusaha untuk merebut itu kembali. Lian benar-benar gak rela Galang mendapatkan semuanya. Dan sekarang ini Lian pun curiga kalau Bu Yuni sudah menyembunyikan anak kandungnya. Nah, tentunya penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya? Stay tune terus bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.